Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV dan pendengar Radio Mujahidin, alhamdulillah kembali lagi di Mutiara Hati edisi Ramadan. Ikhwah fillah Radio Mujahidin dan pemirsa Kompas TV, hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, serta merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah sifat qanaah. Sifat qanaah ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan sudah selayaknya kita meneladani sifat ini. Lalu bagaimana cara kita memupuk sifat qanaah di bulan Ramadan? Insya Allah akan kita simak jawabannya bersama dengan Ustazah Dr. Cucu Nujabilah MAG. Dan tentunya bersama saya Yesi Permatasari. Sebelumnya kita untuk informasi untuk ikhwah fillah Radio Mujahidin dan pemirsa Kompas TV yang ingin berwakaf untuk perangkat siar Radio Mujahidin yang bisa dimulai dengan Rp10.000, bisa langsung datang ke Radio Mujahidin di lantai 2 Gedung Menara Mujahidin pada jam kerja pada jam 9 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, Ustazah Dr. Cucu Nujabilah MAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini tema kita adalah memupuk sifat qanaah di bulan Ramadan nih Ustazah. Iya. Nah, ini kan kalau kita di bulan Ramadan ini kan banyak sekali kebutuhan kita ya Ustazah. Namun kita juga dianjurkan nih untuk bersifat qanaah atau merasa cukup. Nah, lalu bagaimana nih Ustazah kita untuk bersifat qanaah di bulan Ramadan ini Ustazah? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Yesi. Saya akan menyapa dulu ikhwah fillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul maulanal azim. Ikhwah fillah rahimakumullah, pendengar setia Radio Mujahidin FM di mana saja berada, beserta pemirsa Kompas TV di Kota Pontianak dan juga seluruh Kalimantan Barat. Alhamdulillah, kita bersyukur disampaikan Allah kepada bulan suci Ramadan ya Mbak Yeni. Ini suatu nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita ya fillah. Kita berada di bulan yang penuh barokah, dan bulan suci Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai satu jembatan bagaimana kita bisa meraih ridho Allah. Dan tentunya kita pemirsa semua juga sama mengharapkan ketenangan. Nah, terkait dengan ketenangan pemirsa, itu salah satu daripada aspek agar kita bisa tenang itu Mbak Yeni, salah satunya memang adalah kita harus memiliki sifat dan kita bisa melaksanakan memiliki sifat, sikap, kemudian kita bisa berperilaku qanaah. Nah, kalau kita lihat di masyarakat ya fenomena saat ini wafilah, kalau kita bertanya mengapa kita itu perlu memiliki sifat dan juga sikap qanaah. Lihat saja yang sekarang sedang rame-ramenya ya di media massa, diberitakan di televisi itu kan terjadinya penipuan ya. Nah, dengan adanya penipuan-penipuan itu bisa memunculkan ketidaktenangan, resah. Ya, resah. Diakibatkan apa dia bisa berperilaku penipu? Kan tujuannya dia menipu itu ingin memiliki harta yang banyak. Bisa saja dia karena iri dengki, bisa juga dia karena memang tidak merasa cukup tadi. Tidak bersyukur, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah yang saat ini sedang Allah berikan. Lalu dia
tidak mau berusaha dengan yang dia mampu ya untuk menghasilkan dalam kehidupannya, sehingga dia mencari cara yang tidak halal. Nah, hal ini yang justru harus dihindari dan sangat-sangat miris sekali ya kalau ini dilakukan oleh seorang muslim. Maka ikhwafillah rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita mengingat kembali, karena sebenarnya kita sudah lama ya, sudah sejak lama lah kita mengenal sifat dan juga sikap ini. Kita mengingat sehingga kita apalagi di bulan suci Ramadan bagaimana melatih kembali sifat sikap yang dimiliki seseorang itu tidak cukup hanya mengenal daripada satu pengetahuan satu kali, tapi itu mesti diulang dan diulang kemudian dipraktekkan. Nah, maka iwafillah satu kesempatan yang bagus ya ini bulan suci Ramadan kita untuk bisa melatih diri bagaimana agar kita bisa menjadi seorang yang menerima atas segala ketentuan Allah, yaitu tadi dengan kita kenalnya qanaah. Untuk memahami atau bisa kita memiliki pribadi qanaah itu tentu harus kita memahami dulu apa sebenarnya makna daripada qanaah untuk seorang muslim atau juga muslimah. Qanaah yang akar katanya itu dari qanaatan, itu artinya itu merasa cukup, rela dengan apa? Rela dengan pembagian Allah, rela dengan apa yang diberikan Allah. Ya, khususnya dalam konteks terutama yang saat ini yang tadi saya sampaikan kondisi di masyarakat itu, rela menerima dengan ketentuan rizki yang diberikan oleh Allah. Tentu bukan hanya sekedar rizki ya, ada yang fisik ya Mbak Yeni, ada yang fisik yang sempurna, kemudian juga ada yang diberikan kekurangan. Nah, kan ini juga kalau bagi yang tidak menerima itu bisa menjadikan penyakit mental. Nah, maka qanaah itu bukan hanya dalam konteks rezeki saja sebenarnya pemirsa, tapi dalam segala hal yang Allah berikan kita betul-betul bisa menerima. Ya, kita menerima, kita ridho, dan kita menjalankan apa yang Allah berikan itu sesuai dengan ketentuan yang Allah inginkan. Nah, jika itu kita lakukan ya pemirsa, insya Allah kita akan aman, kita akan tenang, dan bahkan kita bisa memberikan rasa aman kepada orang lain, tidak akan membuat orang lain menjadi resah. Nah, itu dari maknanya. Jadi merasa cukup atas segala pemberian Allah, kita ridho dengan pemberian Allah, lalu kita berserah diri, dalam artian kita bukan pasrah tanpa usaha, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan kondisi yang Allah berikan. Itulah sekilas tentang makna daripada qanaah. Agar merasa aman ya Ustazah ya, merasa bersyukur juga. Yang pertama kali adalah ridho ataupun rela menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Ustazah. Baik, ikhwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV, nanti kita akan sambung lagi bersama Ustazah Cucu Nur Jamilah tentang sifat qanaah ini. Namun kita harus jeda dulu, tetap di Mutiara Hati edisi Ramadan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimahullah, wafillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama, dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimahullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah syiar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.
Baik pemirsa Kompas TV dan juga pendengar Radio Mujahidin, kita kembali lagi di Mutiara Hati edisi Ramadan bersama Yesi dan juga Ustazah Cucu Nur Jamilah. Nah, setelah tadi kita mendengarkan pembahasan mengenai makna sifat qanaah. Nah, kali ini kita akan tanya nih Ustazah seputar kalau orang yang sudah merasa dirinya qanaah nih Ustazah. Nah, apakah itu dia sudah merasa cukup gitu kan, sudah menerima ridhonya? Apakah itu sudah dikatakan orang yang bersifat qanaah, atau ada ciri-ciri orang yang belum memiliki sifat qanaah nih Ustazah? Baik Mbak Yesi dan juga Ibu Filah ya. Tadi kan sudah saya katakan di awal bahwa qanaah itu merupakan salah satu sifat kemudian sikap yang bisa menjadikan seseorang itu memiliki jiwa yang tenang. Nah, ukuran itu, indikatornya yang merasakan itu adalah kita sendiri. Tidak bisa kita mengumumkan, oh saya sudah qanaah. Tetapi di satu sisi bentar-bentar pergi ke mall, ya, kemudian ada tetangga yang bangun rumah merasa iri. Nah, dia ngumumkan. Nah, itu jelas itu belum. Karena kalau sifat-sifat baik itu indikatornya itu bukan untuk disampaikan, bukan untuk diceritakan Ibu Filah, tetapi bagaimana kita sendiri yang bisa merasakan ya. Misalkan tadi ya sifat qanaah. Itu kan sebenarnya kalau bagi seorang muslim, adanya sifat qanaah dalam diri seseorang muslim itu merupakan refleksi daripada ketauhidan. Jadi dia tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa menerima atas pemberian Allah kalau dia belum yakin bahwa rizki itu diatur oleh Allah. Nah, makanya kenapa di dalam sholat itu ya, bacaan yang wajib, ya bacaan yang wajib dan itu dibaca diulang-ulang setiap sholat, itu kan surah Al-Fatihah. Di situ ada kalimat yang di awal itu setelah bismillah itu kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji wahai Allah Rabbil alamin, Rabb Tuhan kami yang mengurus sekalian alam. Ya, termasuk di dalamnya itu adalah ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada makhluk yang namanya manusia. Fisik kurang lebih sempurna atau kurang itu adalah pemberian dari Allah. Rizki itu semua juga diatur oleh Allah, bukan kita yang mengatur. Walaupun misalkan berangkatnya tuh bukan subuh lagi ya, cari nafkah tuh mungkin dari jam 3 ya, bahkan dini hari. Kalau Allah belum memberikan rezeki pada waktu itu, enggak. Jadi ukurannya bukan hanya sekedar harus datang tepat waktu, kerja itu harus ini, harus punya kemampuan ini. Itu bukan satu indikator yang menjadi hal yang utama. Tapi Allah lah yang menentukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Terjadilah di situ Allah memberikan, termasuklah di situ Allah memberikan ketetapan rizkinya, ketetapan umur segala. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 itu dengan tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah menjelaskan walanabluwannakum bisyai'im, dan kami akan menguji kamu sekalian wahai umatku, kata Allah, bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa juga yang meninggal ya, segala pangan, buah-buahan. Wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang mampu bersabar ketika diberikan oleh Allah. Nah, itu semua kan ketetapan Allah. Jadi qanaah itu sangat identik pemirsa dengan sabar. Tidak mungkin bisa sabar kalau dia tidak qanaah. Dia bisa sabar, bisa bertahan dalam kondisi kekurangan karena tadi menerima. Wahai Allah, terima kasih. Hari ini Engkau telah memberikan ukuran rezekiku seperti ini. Maka aku tidak akan berontak. Aku tidak akan marah sama suami. Nah, kadang istri-istri yang suka marah tuh Mbak Yesi. Misalkan, abang nih udah pagi-pagi ninggalkan aku pulang malam, tapi kok masa hanya ini yang diberikan?
Itu belum ihwafillah ini para sahabatku muslimah ya. Kalau masih bisa marah begitu kepada suami ketika suami memberikan rezeki dalam satu hari itu, belum dikatakan dia memiliki sifat cukup qanaah. Karena suami itu kan hanya bekerja, keluar rumah mencari nafkah. Siapa yang menentukan? Allah. Itu adalah Allah. Nah, kalau berarti qanaah dan sifat sabar ini tidak bisa dipisahkan ya? Oh, nggak akan bisa, pasti itu menyatu. Kalau dia sudah merasa tadi dari awalnya yakin ya, tadi Wafila udah yakin kalau rezeki itu diatur oleh Allah, maka dia akan merasa cukup. Nah, kalau dia udah akan merasa cukup dan ini diatur oleh Allah, dia akan tenang. Nah, itu adalah merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan, dan itu adalah buah daripada ketauhidan. Jadi wafillah, marilah di bulan Ramadan ini kenapa kita harus lebih khusyuk dalam beribadah, lebih dekat dengan mengenal Allah. Nah, sebenarnya intinya itu, kita ingin memiliki sifat sikap, memiliki sifat-sifat yang baik seperti tadi qanaah ya, yang hari ini sedang kita bahas. Kemudian kita bisa bersikap juga, lalu kita bisa merefleksikannya, merealisasikannya, implikasinya itu yang terpenting. Tadi saya ulangi, ini para ummahat ya, para muslimah di mana saja berada. Kalau kita suatu saat masih bisa marah terhadap hasil yang diberikan oleh suami pada hari itu, belum. Nah, Mbak Yesi mungkin apalagi di bulan Ramadan ini ya, bukan pesan, ini pesan kepada diri saya dan juga semuanya ya Mbak Yesi, akan bisa kelihatan lah antara yang punya sikap merasa cukup dengan yang tidak mencukupkan, yang ada yang tidak, itu bisa juga dari hari-hari sajian, kemudian tindakan ya. Jadi bisa terlihat jelas ya Ustazah ya. Nanti mungkin kita akan ini Ustazah bertanya nih ya, bagaimana sih cara kita tuh agar kita tuh bisa bersifat qanaah Ustazah, apalagi di bulan Ramadan ini nih Ustazah. Tapi nanti ya Ustazah setelah ini ya. Dan wafillah rahimakumullah beserta pemirsa Kompas TV, kita akan lanjutkan lagi, tetaplah di Mutiara Hati edisi Ramadan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda rahimakumullah, wafillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama. Dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimakumullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah siar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Baik, kembali lagi di Mutiara Hati edisi Ramadan bersama saya Yesi dan juga Ustazah Cucu Nur Jamilah. Baik Ustazah, tadi kita sudah berbincang mengenai ciri-ciri sifat qanaah nih Ustazah. Nah, bagaimana sih kita memupuk sifat qanaah ini Ustazah di bulan Ramadan? Baik Mbak Yesi dan juga Ihwafillah, tadi saya sudah menyampaikan ada ya sekilas kenapa kita di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah. Nah, tentu itu juga adalah untuk bisa kita melatih diri untuk bisa qanaah, itu kan kita lebih yakin dulu tadi kan saya awal. Jadi itu adalah bagaimana kita menguatkan tauhid. Menguatkan tauhid itu salah satunya Mbak Yesi adalah dengan beribadah. Kita lebih berbanyak zikir, tambahkan ibadahnya ya, bukan hanya sholat wajib, ihwafillah tentunya kita sholat sunnah, dan kita akan lebih banyak berkomunikasi dengan Allah. Kalau realisasi di masyarakat yang bisa merusak hati sehingga seseorang itu menjadi tamak
ya, tamak itu rakusnya Mbak Esi, menjadi tamak lalu tidak bersyukur dengan apa yang ada. Pertama itu karena seringnya melihat orang lain yang berlebih gitu. Kalau sekarang kan Iwafillah tontonannya luar biasa ya di televisi ya, iklan-iklan itu kan. Ada yang pamer juga. Iya, kadang gamis itu sudah ada. Begitu buka lagi ya di Shopee ya, wah rasanya gamis yang ada itu udah nggak bagus gitu. Padahal baru aja sebulan beli. Pengen beli lagi. Nah, pengen beli lagi. Padahal dilihat di lemari itu misalkan Iwafillah masih terjejer ya. Karena lihat ada yang model baru. Nah itu juga berpengaruh. Jadi ini kepada muslimah ya khususnya, kurangi aja buka-buka ke toko-toko itu ya, online shop itu dikurangin lah. Karena apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya, karena itu yang mempengaruhi itu sebenarnya. Kalau lihat sekarang tuh mungkin kalau lihat tetangga, lihat orang lain tuh udah nggak zaman lah. Tetapi lebih lihat di media sosial itu yang bisa mempengaruhi. Kemudian jaga hati, jangan sampai kita kena penyakit iri dengki. Karena qanaah itu bisa terkikis ketika kita ada iri. Ya, karena tidak cukup. Maka kenapa muncul rasa tidak cukup? Kalau melihat orang lain yang berlebih. Nah, sehingga bisa ada ini muslimah tuh ya, ummahat, ada juga yang orang lain yang misalkan menambah kekayaannya. Suaminya yang sakit karena diomelin terus sama istrinya. Abang nih kapan mau nambah mobil? Abang nih kapan ya? Terus padahal dirinya tuh udah ada gitu. Karena lihat orang lain. Nah, kalau tadi lihat di online shop ya, kalau ini jangan terlalu melihat tetangga sehingga membuat iri dengki gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi Ikhwafillah, kalau udah ada lah rasa muncul-muncul iri terhadap milik orang lain, itu waspadai. Berarti ini sedang ada penyakit tadi, tamak, iri dengki, tidak bersyukur. Nah, kemudian berikutnya ya kita mulailah belajar hidup sederhana. Artinya sederhana di sini Wafillah bukan yang ada harus dibuang-buang. Ya, kita punya uang berlebih, kita ada plottingnya ya. Kapan kita beli pakaian, kapan kita beli perlengkapan. Ada kapan kita ini dalam 1 bulan tuh untuk yatim piatu, untuk kerabat. Nah itu juga sudah termasuk membuat kita hidup sederhana ya. Artinya misal begini. Dulu setiap bulan misalkan beli gamis Iwafillah 2. Sekarang 1 aja cukup, yang satunya disedekahkan. Nah itu kan udah mulai. Jadi artinya mulailah kita hidup itu lebih tertata. Kalau orang qanaah itu mesti seperti itu. Walaupun misalkan dia itu kepengen tapi tidak butuh, nggak akan dibeli. Nah kalau orang yang tamak, yang belum memiliki sifat qanaah itu Mbak Yesi ya, nggak butuh pokoknya beli ya gitu. Ya, jadi makanya kan tadi ya, sedang keinginan. Padahal kita tuh membeli sesuatu itu kan sudah dengan kebutuhan. Walaupun itu dananya ada ya. Berarti kita bisa juga membuat ataupun mengukur kebutuhan kita ya Ustazah. Betul. Jadi tidak asal beli saja. Ya, jadi kan kulu washrobu wala tusrifu. Nah itu Al-Quran ya. Kulu makanlah, washrobu minumlah, wala tusrifu, kata Allah. Jangan suka berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai kepada orang yang berlebih-lebihan. Nah kan berlebih-lebihan itu lawannya daripada sederhana. Ya itu berarti tidak qanaah itu tadi. Nah bagaimana lah apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, bisa disalurkannya. Mungkin kalau misalkan di rumah cukup aja sekarang itu makan tuh 1 menu atau 2 menu aja. Kemana kan dananya? Dibentukkan ngasih ke yatim kah, atau ke tetangga, atau ke masjid. Kan itu juga sedang melatih Wafillah. Dan yang terpenting lagi sebenarnya niat Mbak Yesi. Ya, kesederhanaan itu diniatkan sebenarnya. Semuanya itu adalah diniatkan. Bagaimana kita ingin punya sifat dan sikap qanaah itu. Terakhir nih Ustazah, mungkin untuk harapan Ustazah terhadap sifat qanaah ini nih Ustazah, yang mungkin mau disampaikan kepada pemirsa Kompas TV dan juga pendengar Radio Mujahidin ya Ustazah. Silakan. Baik, ihwafillah rahimakumullah, di penghujung saya mengajak kepada diri saya, tentunya keluarga dan juga sahabat-sahabatku muslimah tentunya.
Yang kita inginkan itu adalah surga. Yang kita inginkan itu adalah ketenangan. Nah, dengan bertauhid kita akan lebih tenang. Begitu juga kita dengan menerima ketentuan Allah, kita akan lebih tenang. Kenapa kita menjadi banyak khawatir ya, galau kalau kata anak remaja? Itu karena tadi tidak menerima ketentuan Allah itu tadi. Qanaahnya masih jauh, qanaahnya kurang, itu membuat kita menjadi tidak tenang. Padahal kan penghuni surga itu kalau lihat di dalam surat Al-Fajr ya ayat 87-89 itu adalah mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Baik, berarti yang pertama kali kita harus lakukan adalah menerima ya Ustazah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersyukur dan merasa tenang ya Ustazah. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya hari ini sudah berbagi ilmunya. Terima kasih banyak Ustazah. Baik pemirsa Kompas TV dan pendengar Radio Mujahidin, demikian bincang kita bersama dengan Ustazah Cucu Nur Jamilah. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan berkah ya di bulan Ramadan. Nah, wa fillah rahimakumullah, tidak terasa sudah berakhir kebersamaan kita di Mutiara Hati edisi Ramadan. Namun sebelum itu, untuk ikhwah fillah pendengar Radio Mujahidin ataupun pemirsa Kompas TV yang ingin berwakaf di Radio Mujahidin untuk perangkat siar, boleh langsung datang ke Radio Mujahidin dengan wakaf dengan jumlah minimalnya yaitu 10.000. Bisa datang langsung ke Radio Mujahidin di lantai 2 Gedung Menara Mujahidin pada jam kerja yaitu pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat di hari kerja yaitu pada hari Senin hingga Jumat. Sekian, iwafillah, jazakumullah khair, afan minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di Mutiara Hati edisi Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.